pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Baik. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, B35 boleh dijelaskan Bapak? sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini baik. Bahan bakar bio solar, bio industri, penggunaannya kalau B35 itu 35%, baik. Itu dari nabati, baik. Sisanya baru, itu dari, baik. Sudah? Ya. Sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak. Di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati, ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut, hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah. Daerahnya pasti akan naik Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah. Yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan
di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian, itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Wacana pemekaran di Sumatera Utara adalah keinginan beberapa wilayah. Wacana ini muncul dengan alasan pemerataan pembangunan dan akses layanan yang lebih baik untuk daerah-daerah terpencil. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran tentang kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut. Isu ini juga memicu pro dan kontra di kalangan pimpinan dan masyarakat lokal, sehingga membutuhkan kajian mendalam dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran di beberapa wilayah di Sumatera Utara agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai? Demikian. Baik, masih ada waktu, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Baik, silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih. APBD Sumatera Utara lebih kurang 13 triliun. 13,5 triliun pastinya. Kita tahu 13,5 triliun ini tidak akan mampu bisa menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Karena itu kami berharap dan mendorong terus bagaimana supaya Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan, kita perlu meneruskan usulan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara. Tentu yang pertama kita ingin mendorong dan juga sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi di Sumatera Utara. Provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan. Ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan, keadilan dalam sektor pembangunan, dan inilah yang dirasakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena kita sekali lagi perlu pahami 13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh provinsi Sumatera Utara. Kita tahu permasalahan infrastruktur saja 3.005 km jalan provinsi Sumatera Utara. Ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat, yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kami sangat mendorong agar ke depan nanti pemekaran di Provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, dan sedihnya 10 tahun terakhir ini pemerintah pusat memoratorium pemekaran yang ada di Indonesia, dan ini adalah sumber dari bagaimana pemerataan ini bisa tidak terlaksana di Provinsi Sumatera Utara. Saya kira kembali kepada ini, moratorium ini harus segera dicabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, pada prinsipnya memang kami memahami adanya keinginan untuk pemekaran. Dan jika ini memang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, terutama di kabupaten, tentu ini harus kita buat dengan mekanisme dan sistem sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini mungkin ada ditambahkan oleh Pak Gubernur, kami silakan. Dipersilakan. Baik, silakan, boleh ditambahkan. Baik, terima kasih. Kami memang sudah
keliling di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Memang ada beberapa kabupaten kota yang ingin mekar dari Sumatera Utara. Tapi yang dibilang Pak Hasan tadi, mohon maaf Pak, jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu-isu politik saja Pak. Karena mau meraih suara, kayak di Nias Bapak bilang tadi, gara-gara mungkin belum pernah disentuh selama 5 tahun yang lalu, biar dapat suara di sana, udahlah isu mekar di sana biar dapat suara. Nggak boleh Pak. Kalau kami nanti walaupun kalau memang untuk dimekarkan kami setuju. Tapi Provinsi Sumatera Utara harus tetap masuk. Jangan mereka mekar tapi merasa karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah membangun dan mereka minta mekar. Kalau mereka mau mekar boleh, tapi dengan kesan yang baik. Sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara, sudah ada bekas pembangunannya, sudah ada monumen yang dibangun di sana, mekar silahkan. Tapi jangan mekar karena tidak diperhatikan. Baik, waktu habis. Itu nggak baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang saya beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang mengatakan ini isu politik siapa Pak Bobi? Saya tidak pernah mengatakan ini sebagai isu politik kami, tidak. Yang saya katakan adalah demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan. Sumatera Utara perlu kita dorong untuk dimekarkan. Nggak ada isu politik di sini, Pak Bobi aja yang mengatakan ini isu politik. Nggak ada. Tolong ini, ya, tolong dijaga ini. Pak Bobi jangan membawa kemana-mana dulu ini. Jangan membohongi masyarakat, ya. Saya juga baru pulang dari Nias, Pak. 6 hari saya di Nias, berkeliling dari Nias Selatan sampai ke Nias Barat. Saya rasakan bersama Pak Rapidin Simbolon. Saya rasakan Nias sangat membutuhkan pemekaran demi keadilan dan pemerataan pembangunan. Bukan isu politik. Masalahnya sekarang adalah 10 tahun pemerintah pusat memoratorium, tidak lagi melaksanakan pembangunan, tidak lagi melaksanakan pemekaran yang ada di pusat. Jadi bukan di kita masalahnya. Karena itu Pak Bobi, sekali lagi saya katakan demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan. Bukan untuk isu politik. Tolong Pak Bobi bicara yang benar, dari hati Bapak bicara. Itu saya kira poinnya. Saya kira Baik. itu poin kami. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan Yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua. Ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Namun faktanya kita rasakan, masih ada dalam hal pelaksanaan demokrasi ini, ada cawe-cawe dalam demokrasi. Tolong didengar Pak, ada cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi. Dan ini bukan katanya dan bisa kita rasakan. Kita tahu ada sekian banyak aparat negara yang melakukan cawe-cawe terhadap demokrasi kita. Kita lihat, mereka seharusnya kalau mau cawe-cawe jadi aja tim sukses.
Uang negara yang untuk membiayai mereka, gaji mereka itu adalah untuk bagaimana menjaga demokrasi, bukan cawe-cawe dalam demokrasi. Karena itu saya minta kepada Pak Surya, tolong Pak, apa yang Bapak lakukan agar demokrasi, iklim demokrasi di Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas, dengan rahasia tanpa ada tekanan. Ini yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara saat ini. Karena ini yang kami dapatkan pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan bagi kami. Silakan Pak Surya, saya ingin mendengar jawaban dari Pak Surya. Terima kasih. Baik, Cukup. Langsung kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Harap tenang. untuk Harap tenang. menjawab. Harap tenang. Baik, silakan. Harap tenang. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik Pak Hasan, demokrasi itu memang merupakan satu alat untuk mendudukkan satu proses demokrasi di Indonesia ini untuk menentukan pemimpin. Jadi demokrasi ini boleh saja kita laksanakan secara arif dan bijaksana dan secara terbuka. Cawe-cawe ini istilah apa ini cawe-cawe? Gak ada ini Pak, ya gak ada. Bapak yang notabene adalah, tunggu dulu. Bapak yang notabene adalah dasar pemikirannya adalah paham dengan keagamaan. Bapak jangan terlalu berburuk sangka. Jangan Bapak berburuk sangka. Aparat pemerintah harus netral. Tidak ada yang netral. Kami berjalan sendiri Pak. Kami punya tim sukses. Ya, ini demokrasi. Kami boleh memakai siapa aja. Karena ini adalah merupakan hak seseorang. Jadi kami minta kepada Bapak, hal-hal yang seperti ini Bapak jangan berburuk sangka. Berburuk sangka itu adalah tidak baik. Saya pikir ini. Terima kasih. Ayo masih banyak waktu, silakan ditanggapi, ingin menambahkan. Baik Pak Pak Hasan, Cagup. ngomongin cawe-cawe tadi Pak, kami juga pernah Pak, ada yang datang ke tim kami Pak. Datang kepala kantor agama Pak. Kepala kantor agama ada yang datang nangis-nangis Pak. Karena diminta memenangkan salah satu paslon yang memang katanya ditugaskan dari Kementerian Agama untuk menjadi calon wakil gubernur. Katanya Pak, makanya. Baik. Waktu Anda habis. Terima kasih, cukup waktunya habis. Kami serahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik, kita bicara fakta, Video yang beredar di masyarakat luas, yang di situ ada salah satu dan banyak juga di sana di Tapsel, kita sebut aja di Tapsel, ya, di mana di sana ada kepala desa yang mereka juga diintimidasi untuk membuat video dukungan kepada salah satu paslon. Apakah itu sesuai dengan penguatan iklim demokrasi? Jawabannya tidak. Ya, kalau Pak Bowie mengatakan kepada saya tadi itu belum terbukti, belum ada videonya. Karena itu Pak Bowie, Pak Surya, tolong ya, iklim demokrasi ini harus dimulai dari pemimpinnya. Dari kita dulu. Ya, dari pemimpinnya. Jangan masyarakat ini kita ajari untuk mereka berdemokrasi, tapi kita tidak menjunjung substansi dan nilai demokrasi itu. Saya kira bukan itu Pak yang kita inginkan. Sekali lagi saya minta mulailah dari pemimpinnya, mulai dari kita calon kepala daerah ini. Demokrasi perlu kita buat dan perlu kita tingkatkan agar masyarakat kita menghasilkan pemimpin yang baik, pemilu yang bermartabat, masyarakat Sumatera Utara yang maju. Itu adalah sebuah substansi dan inti dari demokrasi, dan kami komit untuk mengembangkan iklim demokrasi di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, silakan menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bapak Hasan Basri, boleh-boleh aja video itu ditayangkan. Tapi perlu Bapak catat, itu tidak ada dari pasangan Bobi Surya untuk mengkondisikan seperti itu. Tidak ada Pak, percaya.
kita masih diberikan hak politik, dipilih dan memilih. Hak politik yang dipilih itu hanya kami berempat. Sementara hak politik yang lain itu masih diberikan untuk memilih. Kalau memang ada aparat yang memang mau memilih kami, apa kami harus larang? Apa harus kami larang? Yang penting dia bukan yang kami kondisikan. Ya, itu tidak kami kondisikan. Silakan aja, ya, karena dia punya hak politik untuk memilih. Ya, kita pun boleh dipilih. Pak Edi pun boleh dipilih. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, Masih ada waktu, silakan. Ingin ditambahkan? Pak Masih ada Cagup? waktu? Ingin ditambahkan? Cagup atau Silakan. Cagupnya? Cukup. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, langsung saja silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Baik. Yang saya tanya tadi, baik,
B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, B35 boleh dijelaskan apa, sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan. Kepada calon gubernur nomor urut 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%. Itu dari nabati. Sisanya baru. Itu dari sudah? Ya. Sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Baik. Sekarang kami berikan harap tenang untuk hadirin semua yang ada di sini. Kita mohon kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Silakan. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak. Di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati, ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut, hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah, daerahnya pasti akan naik Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah. Yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian, itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik.